wahai ibu, silahkan naik ke atas unta. Lalu Siti Aisyah naik ke atas unta, dan Sofwan ibn Mu'attal itu menuntun unta sampai masuk kota Madinah, melewati malam. Nah, saat itulah dari kisahnya seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, menggoreng kondisi itu, membuat disebut hadisul ifki, berita hoax. Apa berita hoaxnya itu? Bahwa istri Nabi Siti Aisyah berselingkuh dengan sahabat Rasulullah bernama Sofwan ibn Mu'attal. Itu kisah awalnya. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah itu dengan sahabat yang lain, baru tuh mana bojoku kok nggak ada? Nah, itu. Ternyata besok paginya nyusul Rasulullah berdua, Siti Aisyah berdua dengan Sofwan al-Mu'attal tadi. Nah, ini mulai ramai ini. Berita hadisul ifki yang dibentuk oleh munafikin, tokoh munafikun Abdullah bin Salul bin Ubay itu dihembuskan ke banyak sahabat. Masya Allah. Sahabat-sahabat itu kan istimewa, ketemu Nabi, keimanannya dijaga. Bahkan di antara sahabat-sahabat Nabi itu pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah. Surat An-Nisa ayat 95 itu juga menjustis orang-orang yang ikut perang Badar adalah mereka yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, disediakan pahala yang banyak dan dijanjikan surga oleh Allah. Itu pun terkena berita hoax. Makanya kita ini tidak bisa selamat. Ahli ibadah, ahli ngaji, berita hoax itu nyebar. Hati-hati. Zaman Nabi-nya sudah ada. Di antara yang terkena berita hoax itu nanti adalah ada Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah itu kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia pernah ikut perang Badar, juga menerima berita hoax ini dari Abdullah bin Salul. Dia pun kemudian percaya dan ikut bercerita kepada orang lain. Nah, besok pagi Siti Aisyah datang dengan Sofwan. Lalu Siti Aisyah masuk ke rumahnya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi menjawab salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjawab salam, Nabi pergi, meninggalkan Aisyah sendirian. Itu bingung itu Aisyah. Loh, kok gak biasanya? Biasanya Rasulullah itu mesra, seperti suaminya ibu-ibu itu kan, mesra. Assalamualaikum, waalaikumsalam, berpelukan, ayo duduk cerita. Biasa begitu, mesra sekali Rasulullah itu dengan Siti Aisyah. Nah, saat itu setelah menjawab salam, Waalaikumsalam, Nabi pergi, ditinggalkan. Dan selalu begitu. Itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan di rumah berdua. Gak ngobrol belas. Nabi itu mau percaya gimana, tidak percaya juga bagaimana. Nabi mendengar ini berita hoax ini, kalau istrinya berselingkuh. Buktinya, iya benar, mereka datang bermalam, lewati malam berdua, istrinya dengan Sofwan. Tapi Nabi nggak bertanya. Disebut mau percaya, tidak percaya mereka berdua. Disebut percaya, belum ada wahyu. Sampai pada saatnya Siti Aisyah tidak kuat. Ya Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah orang tuaku. Izinkan aku pulang ke rumah orang tuaku. Maka Nabi mengantarnya. Baik, aku antar ke rumah mertua Abu Bakar As-Siddiq. Diantar sampai di rumahnya. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada ayahnya Abu Bakar, wahai ayah, tolong ceritakan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi kepadaku sehingga aku diperlakukan seperti ini oleh suamiku. Abu Bakar boten bela anaknya, boten bela. Ya putriku Siti Aisyah, ayah gak ngerti apa-apa nak.
Nabi kan bilang, ya Humairah, yang kemerah-merahan. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Siti Aisyah jawab sangat diplomatis. Ya Rasulullah, bila aku berkata yang sebenarnya, pasti engkau tidak percaya. Bila aku mengakui apa yang terjadi, engkau pasti akan lebih cepat percaya. Habis itu lari ke kamarnya, tutup pintu. Ini bahasa saya, tutup pintunya keras-keras, buruk gitu kan, langsung tiduran nangis kira-kira gitu ya. Begitu biasanya ibu. Siti Aisyah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan petunjuk yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada kehidupan ini. Nah para jemaah, suatu saat Siti Aisyah itu mau keluar hajat, mau buang hajat. Zaman Nabi itu kan belum ada toilet di rumah. Kalau buang hajat itu keluar rumah, cari tempat yang agak jauh, lalu buang hajat. Nah Siti Aisyah itu diantar oleh keluarganya, yaitu ibunya Mistah, namanya Ummu Mistah, diantar. Setelah buang hajat, Ummu Mistah itu menyertai Siti Aisyah, Ummul Mukminin, kakinya itu kesandung batu, mau jatuh. Apa namanya ya? Mau jatuh itu meso. Mesonya gini, wahyu Mistah, celaka ke Mistah. Dia nyumpahin anaknya. Aisyah itu mendengar perkataan seperti itu sangat buruk, lalu menegur, wahai ibu, engkau bicara apa? Sangat buruk sekali perkataanmu. Wahai Ummul Mukminin, apakah engkau tidak tahu kalau Mistah anakku menyebarkan berita tentang dirimu? Bagaimana ceritanya? Begini-begini, bahwa engkau berselingkuh dengan Sofwan Al-Mu'attal dalam perjalanan malam menuju Madinah ini. Nah, ini Aisyah ceritalah kepada ayahnya Abu Bakar. Masya Allah. Ibu, Ummu Mistah itu, Mistah bin Usasah itu sahabat Nabi, masih kerabatnya Abu Bakar. Dia miskin kehidupannya. Sehari-hari yang ngasih makan itu Abu Bakar, yang ngasih uang belanja harian Abu Bakar. Hidupnya tergantung Abu Bakar yang menyuplai semuanya. Tahu-tahu orang yang dibantu sekian tahun lamanya oleh Abu Bakar ternyata memfitnah putrinya Abu Bakar. Kira-kira panjenengan bantu orang tahun-tahun, lalu orang yang panjenengan bantu berbuat fitnah kepada keluarga jenengan, kira-kira apa yang panjenengan akan lakukan? Apa kira-kira? Saya sudah bantu hidupmu bertahun-tahun, tahu-tahu kamu memfitnah aku, keluargaku. Marah apa kan? Emosi. Kalau kita mungkin datang ke rumahnya, putar pintunya, angkat pedangnya, kalau punya pedangnya, hai keluar sini. Oh, disebut kan kurang garam, kurang asam, kurang gula, dan sebagainya kan? Karena emosi. Abu Bakar terus lalu keluar dari lisannya sumpah-sumpah, demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan membantu lagi Mistah Usasah. Kita wajar apa? Ukuran kita wajar. Udah dibantu kok malah jahat. Ya wis tak hentikan aja bantuannya. Demi Allah, aku hentikan bantuanku. Ternyata apa yang diimpikan Siti Aisyah, apa yang dikeluhkan Abu Bakar, apa yang melingkupi kehidupan permasalahan rumah tangga Rasulullah, diturunkan surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 22. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 11 sampai ayat 22. Ayat 11-nya ya. Ayat 11-nya saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism
Sesungguhnya orang-orang yang menghembuskan berita bohong itu dari kalangan kamu juga. Kalangan kamu itu siapa? Orang-orang mukmin, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan saya sampaikan tadi, sahabat yang kualifikasinya tinggi ikut perang Badar terkena berita hoax ini. Hati-hati orangnya berita hoax ini, apalagi mengenai tentang fitnah. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Ibu, kalau panjenengan difitnah orang, sakit apa senang? Sakit, sakitnya tuh di sini gitu ya. Ya Allah, firman Allah, janganlah kamu mengira berita yang buruk bagi kamu itu buruk, bahkan dia baik bagimu. Jadi konsepsi agama kita, kalau kita difitnah orang, kalau kita dibikin tidak baik oleh orang, alhamdulillah, kalau perlu bayar. Sebab ternyata orang yang dihina, orang yang difitnah, orang yang disakiti, dosa-dosanya dilebur habis oleh Allah SWT. Jadi di sini ayatnya, jangan kamu mengira berita itu buruk bagi kamu. Difitnah itu jangan sampai dikatakan itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik untuk kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Gak usah ikut balas dendam. Kalau panjenengan dijahatin orang, tidak perlu kita ikut balas. Itu kerjaannya Gusti Allah. Jadi kalau panjenengan dijahatin orang, nggak perlu bantu Gusti Allah